Karebosi, heboh bayi diberi kopi saset. Masih bersama dengan Bunda Yaya dan juga Ibu Tati. Saya kembali ke Bunda Yaya. Bunda Yaya, ini kan untuk ibu-ibu yang viral ini mungkin karena didasari ketidaktahuan ataupun literasi digital ya. Komentar Bunda Yaya terkait hal tersebut? Sebenarnya bukan tidak tahu tentang literasi digital. Begini, si Bunda satu ini usia sudah 24 tahun. Berarti era milenial dia, bukan generasi Z. Jadi kadang-kadang pola pemikiran orang milenial itu lebih cepat. Ingin sesuatunya itu lebih cepat, hasilnya lebih cepat, kepingin hasilnya lebih cepat. Dia tidak, padahal sesuatu itu semuanya melalui dari proses. Orang yang terkenal juga melalui proses. Bukan karena tidak ada ketidaktahuannya, tetapi dia saking inginnya cepat, dapat viral, saya dapat uang, sehingga apa yang saya dapatkan saya punya. Seperti yang lagi viral juga gula Korea kan, orang kan berani dengan gula Korea. Wah, ada apa itu gitu loh. Karena keceplosannya gula Korea itu menghibur mungkin, iya, bagi orang-orang yang sudah kelelahan dengan kerjanya. Nah, si ibu ini juga terjadi seperti itu. Dia berpikir, gua viral, ditonton orang banyak viewernya, nah itu. Tetapi dia tidak berpikir panjang, akibatnya seperti apa. Nah, kembali lagi, apakah dia stres, apakah dia cemas, bisa jadi karena ekonomi. Bisa jadi, mungkin kan biasanya anak bayi ini biasa dijaga neneknya. Kebetulan neneknya lagi sakit, otomatis dia tidak kerja di tempat lesehan lagi, sehingga ya udah jalan pintas. Jadi itu sama dengan anak generasi Z itu. Jangan sekali-kali kita itu mengatakan sama anak-anak kita itu ya udah, kalau kamu tidak mau diatur, keluar dari rumah, keluar betul itu, keluar betul. Sama dengan ini generasi Z, beda-beda tipis lah, gitu loh. Maunya instan, gitu loh. Maunya instan, melakukan ini segera dapat, padahal itu semua butuh proses. Sama dengan saya, misalkan sama dengan Ibu Adi Gizi satu ini Manata, ini kan semua belum lengkap katanya. Sama, dia belum matang pemikirannya. Secara psikis dia belum matang. Usia 24 tahun, dia sudah punya anak. Memang nikah gampang. Gampang sekali menikah, jebret. Apalagi orang mengatakan untuk visualisasi agak ribet ya, karena ada yang lain. Ya mohon maaf, ini kita tidak berbicara culture ya. Makanya menikah itu harus di usia yang matang. Matang apa? Terutama matang psikisnya. Dia sudah sanggup tidak merawat anak. Bagaimana dia hidupnya nanti ke depannya? Karena orang menikah bukan hari ini menikah selesai. Masih ada yang panjang. Masih ada anak-anak yang saya katakan anugerah yang terindah. Anak itu kan anugerah yang terindah ya, bukan tidak. Nah ini harus dipahamin. Jangan asal ya udah gue menikah, ada calon, selesai melayani, beres, menikah. Dia tidak berpikir apa yang harus saya lakukan. Siap nggak saya sebagai seorang ibu? Kalau saya nanti melahirkan, apa yang terjadi? Akan saya berikan apa ini anak? Akan saya berikan apa ini anak? Itu yang dipikirkan semua. Bukan hanya seorang ibu tadi. Makanya saya tanya, buat di mana ini laki-laki? Kita bicara gender, jangan mengejas ini perempuan ini saja. Ada di situ laki-laki yang punya hak sebagai kepala. Ingat, perempuan itu hanya pendamping, bukan kepala. Barangkali. Ingat itu, perempuan adalah pendamping, bukan kepala rumah tangga yang mencari uang. Bukan. Jadi itu yang harus kita pahami bersama. Pelajaran yang jiwanya ini ibu.
Ini saya mudah-mudahan sekali. Saya ingin betul ada apa ibu? Usia berapa ibu menikah? Bagaimana ini ibu menikah? Karena kecelakaan, terpaksa, dan seterusnya. Ya, ya. Baik. Itu harus. Baik, terima kasih Bunda Yaya. Saya ke Ibu Tati. Bu Tati, kira-kira apa dampak besar yang bisa ditimbulkan ketika memberikan kopi susu saset ini kepada anak-anak? Saya melihat kemarin itu kan ada salah satu merek yang dibuka ya, nggak boleh kita sebut mereknya. Di situ kan kita lihat ada beberapa kandungan, ada kopi, ada gulanya, ada susunya, ya. Karena itu juga disebut ada susu, ya. Daripada saya menggunakan SKM, susu kental manis dan sebagainya, kan itu katanya mengandung susu. Nah sebenarnya kalau kita lihat dari sisi saset ini juga saja dulu ya, faktor yang paling jangka panjangnya akan terjadi obesitas. Kenapa? Karena pertama dia mengandung susu, ada gula. Nah ini ketika dia masuk makin hari, makin tambah umur, jumlah yang akan dikonsumsi dari gula maupun susunya itu akan bertambah sesuai bertambahnya usia. Ya, itu. Jadi faktor yang mungkin akan timbul setelah jauh ke depannya nanti adalah terjadinya obesitas. Kemudian yang paling dekat adalah kopi itu sifatnya asam. Ya, kopi asam ini akan mempengaruhi lambung, akan meningkatkan asam lambung. Asam lambung yang tinggi ini akan menyebabkan terjadinya gerusan pada lambung si anak. Nah ini akan menyebabkan terjadinya perlukaan. Dan kalau terjadi perlukaan di usia berikutnya nanti dia akan mengalami yang namanya GERD, ya. Ada kenaikan asam lambung ini yang agak membahayakan juga, tapi sifatnya tidak mematikan ya, sifatnya tidak mematikan. Kemudian yang berikutnya adalah itu tadi, faktor tidur yang tidak mampu dan gangguan pertumbuhan. Sekarang kita dihantam dengan stunting kan, kita dihantam dengan stunting. Nah ketika dia tidak bisa, dia mengkonsumsi kopi tadi yang saya sebutkan dia bersifat diuretik. Diuretik ini akan mempengaruhi proses penyerapan dari kalsium. Kalsium ini dibutuhkan juga untuk pertumbuhan tulang dan pertumbuhan gigi. Nah ini akan mempengaruhi si anak nanti, pertumbuhan tulangnya kurang bagus, pertumbuhan giginya juga akan terpengaruh ketika dia mengkonsumsi kopi seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah dia bisa terjadi tingkatan denyut jantung yang lebih cepat dibanding biasanya. Itu yang kita khawatirkan karena anak ini kan sekali lagi organnya belum bertumbuh dengan maksimal seperti itu. Tapi saya ada kabar, bahkan ada step di lapangan bahwa kadang orang tua memberikan kopi sebagai obat untuk kejang. Atau kita kenal dengan step ya, kita kenal dengan step. Nah sebenarnya ini secara ilmiah belum kita dapat apa pengaruh kopi dengan step, kejang itu. Nah, kejang ini sebenarnya harus dilihat dulu faktor penyebabnya apa. Apakah faktor karena demam? Ya, kalau demam, ya berikan obat penurun panas. Ya, kemudian kejang yang berikutnya adalah faktor karena epilepsi. Epilepsi atau disebut penyakit ayan kalau kita di masyarakat Sulawesi Selatan ya, penyakit ayan yang kejang-kejang itu pengobatannya bukan dengan kopi, tetapi mengkonsumsi secara rutin obat yang diberikan untuk penyakit epilepsi ini. Itu. Jadi beberapa hal yang terjadi. Jadi pada dasarnya sifat kopi ini pada bayi atau anak itu di bawah usia 12 tahun itu sebenarnya adalah racun. Ya. Tetapi kalau untuk orang dewasa, ya itu tadi karena dia bisa membuat waspada, bisa membuat dari sisi kesehatan bisa menyebabkan kesehatan jantung dan otak. Tetapi ketika kita mengkonsumsi betul-betul kopi murni, tidak dengan tambahan gula maupun tambahan susu. Itu dia. Kalau tiba-tiba normal saya punya, tetapi kok saya ada pembengkakan jantung pada orang dewasa. Kenapa? Karena faktor tambahan susu, tambahan gula itu yang mempengaruhi pemicu untuk terjadinya masalah-masalah pada jantung akibat kafein yang dikandung oleh kopi tersebut. Ya, dari gula maupun susunya. Untuk orang dewasa, saya kira seperti itu. Jadi setelah Ibu Tati menjelaskan dampak buruk yang bisa ditimbulkan ketika memberikan kopi susu kepada anak ini banyak sekali. Jadi pemirsa jangan pernah coba-coba. Nanti kita akan lanjutkan lagi Ibu Tati dan juga Bunda Yaya setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Obrolan Karebosi.